Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian kristologi kita saat ini adalah membahas tentang memusyrikan ayat kitab suci Al-Quran oleh Dr. Bambang Nursena menyangkut surat Al-Hadid ayat 3. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pembahasan saya kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana Dr. Bambang Nursena bermain api dengan ayat kitab suci Al-Quran. Dia mengutip surat Al-Hadid ayat 3 yang dibacakan dalam bahasa Arab, lalu dia mengambil kesimpulan. Inilah makna dari Trinitas. Alif dan ya, al-awalu wal akhiru, wad-dohiru wa batinu wa huwa bi kulli syai'in alim, kata Quran. Itu makna dari Tritunggal itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Saya benar-benar terheran-heran dengan kenekatan Dr. Bambang Nursena membuat kesimpulan gegabah tentang makna ayat kitab suci Al-Quran. Bambang Nursena, mana mungkin surat Al-Hadid ayat 3 adalah makna dari Trinitas? Jangankan makna, berhubungan pun tidak. Bapak benar-benar keterlaluan. Bapak memperkosa penafsiran kitab suci Al-Quran tanpa dasar. Bapak telah menipu umat Islam. Saya bukan pakar Al-Quran, namun ayat ini cukup sederhana dan jelas, apalagi dilengkapi dengan catatan kaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul adzim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat 3. Catatan kaki Al-Quran terbitan Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Di halaman 900 yang diakui Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, yang dimaksud dengan yang awal ialah yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Yang zahir ialah yang maha tinggi, tiada di atasnya suatu apapun. Dan al-batin yang tiada ada suatu apapun yang menghalanginya, dan dia lebih dekat kepada makhluknya daripada makhluk itu sendiri terhadap dirinya. Pemirsa, surah Al-Hadid ayat 3 beserta catatan kakinya sedemikian jelas menerangkan kebesaran Allah. Tidak perlu kepakaran yang canggih untuk memahami maknanya, Pak Bambang. Oleh karena itu, kalau ditafsirkan keluar dari konteksnya, seperti yang dilakukan Dr. Bambang Nursena, akan segera kelihatan belangnya. Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris, The Holy Quran, juga menerangkan surah Al-Hadid ayat 3 pada catatan kakinya di halaman 1687 dengan mengutip sabda Rasulullah sebagai berikut. The Prophet, peace be upon him, said, "Thou art the first, so that there was nothing before thee, and thou art the last, so that there is nothing after thee. And thou art evident or ascendant, so that there is nothing above thee. And thou art the hidden, the knower of hidden thing, so that there is nothing hidden from thee." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau adalah yang awal ya Allah, dengan demikian tidak ada sesuatu sebelum engkau. Dan engkau adalah yang akhir, dan dengan demikian tidak ada sesuatu pun sesudah engkau. Dan engkau adalah yang zahir atau yang tertinggi, dengan demikian tidak ada sesuatu di atas engkau. Dan engkau adalah yang batin, yang maha mengetahui yang tersembunyi, dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari engkau." Pemirsa, tafsir Ibnu Katsir jilid 8 tentang surah Al-Hadid ayat 3 di halaman 40 juga menjelaskan bahwa ayat ini termasuk dalam doa Rasulullah SAW setiap malam memuji kebesaran Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama seperti Alkitab terjemahan bahasa Inggris,
Sementara pemirsa, Trinitas yang diagung-agungkan Dr. Bambang Nursena yang didefinisikan dalam Athanasian Creed di abad ke-6 menyatakan, the Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God, and yet there are not three gods but one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan, namun bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Kristen Ortodoks mendefinisikan lagi Trinitas sebagai the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and together, not exclusively, they form one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, dan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, membentuk satu Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Dari kedua definisi Trinitas di atas, jelas terlihat adanya tiga Tuhan dalam Kristen yang membentuk satu Tuhan baru, Tuhan Trinitas. Sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Pak Bambang, tidak ada sama sekali hubungan antara surah Al-Hadid ayat 3 dengan Trinitas. Bapak jangan mengada-ada, Pak. Ayat Al-Quran ini menjelaskan dengan gamblang bahwa Allah satu-satunya yang awal, satu-satunya yang akhir, satu-satunya yang zahir, satu-satunya yang batin, dan satu-satunya yang maha mengetahui. Mana ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga Tuhan yang membentuk satu Tuhan baru dalam surah Al-Hadid ayat 3. Bapa pembohong dan penyesat umat. Ingat Pak Bambang, ambisi Bapa untuk menyesatkan umat Islam dengan memperkosa penafsiran surah Al-Hadid ayat 3 terlalu kentara Pak Bambang. Jangan-jangan hanya karena ingin menyesatkan umat Islam, Bapak tidak segan-segan menzalimi nalar dan akal sehat Bapak sendiri. Kasihan. Surah Al-Hadid ayat 3 menjelaskan dengan gamblang tentang 5 nama Allah dalam Asmaul Husna. Masing-masing Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, dan Al-Alim. Kelima nama-nama ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan Trinitas. Pak Bambang, mengapa Bapak berhenti pada tiga Tuhan? Nah, mengapa Bapak berhenti pada tiga Tuhan? Mengapa bukan 5 Tuhan? Kalau mau konsisten atau konsekuen untuk mempertuhankan setiap nama Allah yang ada dalam surah Al-Hadid ayat 3. Mengapa? Dalam sifat-sifat Allah terdapat 20 sifat wajib. 20. Mengapa Bapak berhenti pada 3 Tuhan? Mengapa bukan 20 Tuhan? Dalam Asmaul Husna terdapat 99 nama Allah. Mengapa Bapak berhenti pada 3 Tuhan? Mengapa bukan sekalian mempertuhankan setiap nama Allah menjadi 99 Tuhan kalau Bapak merujuk ke Al-Quran? Pemirsa, mengapa Bambang Nursena ngotot pada 3 Tuhan? Mengapa bukan 5? Mengapa bukan 20? Atau sekalian 99 Tuhan? Ada apa sesungguhnya? Pemirsa yang budiman, Dr. Bambang Nursena ngotot dengan 3 Tuhan karena panutannya bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan bukan pula Nabi Musa alaihissalam yang semuanya bertauhid hanya menyembah satu Tuhan saja. Saya melihat bayangan Plato, Pak Bambang, saya melihat bayangan Plato, pencipta filsafat penyembah berhala Platonisme yang menginspirasi pemikirannya Dr. Bambang Nursena. Hampir setiap ceramah yang keluar dari mulutnya adalah filsafat penyembah berhala Platonisme, dan sekali lagi Platonisme. Pemirsa, sejarawan dunia Edward Gibbon dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire di halaman 388 menjelaskan filsafat penyembah berhala Platonisme yang menginspirasi Bambang Nursena. Apa kata Edward Gibbon? Plato considered the divine nature under threefold modification of the first cause, the reason or logos, and the soul or spirit of the universe. 3.
the Platonic system as three gods united with each other by a mysterious and ineffable generation, and the Logos was particularly considered under the more accessible character of the Son of the Eternal Father and the Creator and the Governor of the world. Plato memandang keilahian dalam tiga tingkatan modifikasi. Penyebab awal, pikiran atau logos, dan jiwa atau roh alam semesta. Tiga Tuhan ini yang selalu dipertahankan mati hidup oleh Bambang Nursena. Sistem tiga Tuhan dalam Platonisme yang bersatu antara satu dengan lainnya melalui generasi yang misterius dan tak terlukiskan. Dan khususnya logos dipandang sebagai karakter anak dari Bapa yang baka dan menjadi pencipta dan pengelola dunia. Selalu diulang-ulang oleh Bambang Nursena, logos anak Bapa, filsafat Platonisme, pencipta alam semesta, filsafat Platonisme, keluar dari Bapa, filsafat Platonisme. Pak Bambang, jangan membawa-bawa ajaran Trinitas ke Islam, karena ajaran kemusyrikan dan kekafiran ini dikutuk oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari anggota Trinitas. Pak Bambang, janganlah membuat pernyataan seperti obrolan di pos ronda. Bapak itu doktor yang mempertahankan disertasi dengan puluhan atau mungkin ratusan rujukan referensi. Jadi, jangan asal bunyi, Pak. Tidak boleh begitu. Oleh karena itu saya tantang Bapak. Ingat, kalau Bapak sebagai seorang ilmuwan bisa menunjukkan tafsir Al-Quran atau hadis sahih yang autoritatif yang menjadi rujukan Bapak bahwa surah Al-Hadid ayat 3 adalah makna dari Trinitas, saya siap dibaptis hari itu juga. Ingat, saya siap dibaptis hari itu juga. Tunjukkan. Tetapi kalau Bapak tidak bisa menunjukkannya, berarti pernyataan Bapak adalah pernyataan abal-abal. Bapak telah berbohong dan menipu umat Islam. Pak Bambang, apakah Bapak mau sadar dan bertobat? Wallahualam. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.